Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Talwaba, mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 6. Nah, jadi pada malam hari ini saya akan membuat video tentang malam pasang lampu, atau dalam bahasa Gorontalo sering disebut malam Tumbilotohe. Nah, dalam video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Seni dalam Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Abdul Rahman MPD. Selanjutnya saya akan mewawancarai dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama sekaligus Ketua KKIG Kota Manado tentang sejarah budaya Tumbilotohe. Apakah budaya ini berkaitan dengan ajaran Islam? Jadi sekarang saya bersama Bapak Haji Amin Liputo SHMH selaku anggota DPRD Sulawesi Utara dan biasa dipanggil dengan Abah Amin. Nah, Bapak Haji Amin Liputo yang menurut saya sangat representatif dalam masalah ini. Nah, jadi saya akan bertanya tentang malam Tumbilotohe. Nah, yang pertama, bagaimana sejarah mulainya budaya Tumbilotohe di Gorontalo? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Tumbilotohe ini itu dalam bahasa daerah dalam malam pasang lampu, di mana umat Islam di Gorontalo meyakini pada malam tanggal 27 itu turunnya Lailatul Qadar, dan pemasangan lampu ini dimaksudkan agar seluruh dulu kan masih penerangan masih susah, sehingga orang-orang yang akan ke masjid itu diharapkan tidak ada halangan. Salah satu adalah dengan menerangi jalan-jalan yang ada, sehingga malam Tumbilotohe ini atau malam pasang lampu menyambut datangnya Lailatul Qadar ini benar-benar seluruh warga masyarakat dapat berbondong-bondong untuk pergi beribadah, terutama sholat berjamaah di masjid. Karena umat Islam meyakini barang siapa, sebagaimana hadis Rasulullah, yang beribadah pada malam hari itu dan mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya akan dilipat gandakan. Jadi itu sejarah Tumbilotohe, sehingga di Gorontalo sebagai daerah yang bersendikan Kitabullah dan adat yang bersendikan Kitabullah itu selalu menyandarkan segala sesuatu pada ajaran-ajaran agama. Nah, salah satu adat Gorontalo Tumbilotohe ini mengambil saripati daripada malam turunnya Lailatul Qadar, bahwa malam hari itu malam yang sangat baik, yang terang benderang, dan semua orang diharapkan dapat beribadah, sehingga dengan pemasangan lampu ini seputaran daerah tersebut akan terang benderang dan orang-orang akan dengan gembira pergi beribadah dan menyambut datangnya Lailatul Qadar. Terus yang kedua, sejak kapan tradisi ini mulai berkembang di masyarakat Gorontalo? Ya, sebenarnya sudah lama ya, sejak Gorontalo, bahkan sebelum kemerdekaan kita ya. Gorontalo itu duluan merdeka daripada Indonesia tahun 42. Jadi sejak lama sebenarnya sudah masyarakat Gorontalo lewat para tetua-tetua adat sudah membudayakan hal tersebut. Terus bagaimana Tumbilotohe mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat? Nah, salah satu nilai Islam yang muncul adalah malam Lailatul Qadar itu kan diyakini malam yang baik, malam yang memberikan kebaikan bagi semua orang. Nah, oleh sebab itu Lailatul Qadar itu disambut dengan Tumbilotohe untuk memberikan sarana bagi masyarakat agar mereka dapat beribadah tanpa halangan. Ya, kita tahu di Gorontalo kalau pemasangan lampu itu kan sangat meriah dan terang benderang di mana-mana, sehingga orang ke masjid itu akan dengan gampang. Nah, itu nilai-nilai yang ada di dalam ajaran Islam. Apakah ada perubahan dalam pelaksanaan Tumbilotohe pada zaman
dulu itu, kalau dulu sampai dengan pawe-pawe obor ya. Kalau sekarang Nah, sekarang kan tinggal di lokasi-lokasi, mungkin depan-depan rumah atau di lapangan-lapangan kosong. Ya. Nah, dulu sebenarnya malam Lailatul Qadar itu disambut dengan penuh gegap gempita, bahkan pakai obor, kemudian akhirnya obor-obor tersebut ditaruh di depan-depan rumah yang memberikan penerangan bagi seluruh warga. Nah, sekarang mulai bergeser, pawe-pawe obor sudah mulai tidak ada, tapi di lapangan-lapangan besar dipusatkan lampu-lampu atau tumbuh-tumbuh dilaksanakan. kelima, apakah ada tantangan dalam melestarikan tradisi ini di era modern? Ya, tantangan itu dari dulu bukan hanya di daerah modern, ada daerah dari dulu juga sudah ada. Misalnya di era modern ini orang mengaitkan dengan pemborosan, berapa minyak tanah yang habis atau sumber listrik yang habis. Tapi dibandingkan nilai-nilai keagamaan yang ada di dalamnya, saya kira itu tidak sebanding. Ya. Bahwa masyarakat mengharapkan malam itu daerahnya terang benderang, kemudian menanti Lailatul Qadar dan mereka pergi ke suro, ke musola masjid, tidak ada halangan apa-apa karena dulu kan kita masih gelap-gelap. Nah, dengan adanya penerangan ini kan sangat membantu mereka. Dan saya kira ini perlu dilestarikan. Yang paling utama adalah bahwa kegembiraan orang untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran itu yang paling penting. Mudah-mudahan ke depan itu tetap lestari, masyarakat mencintai Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Terima kasih kepada Bapak Haji Andi Muteto, sarjana hukum dan magister hukum yang telah meluangkan waktu dan menerima saya dan yang membuka pemikiran saya tentang sejarah budaya Chandra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.